Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Mayasa Putri Hamyala dengan NIM 877855311. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Asal PTCC Universitas Yakuka Purwokerto. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 filsafat ilmu yang akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Dan pertama kita akan bahas adalah ontologi. Ontologi ilmu adalah ilmu yang khusus mencakup atau mempertanyakan tentang apa yang ada di balik segala sesuatu yang ada atau mungkin ada ya. Ontologi berkaitan dengan hakikat apa yang terjadi serta berurusan tentang pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang ada, mungkin ada, serta bagaimana wujudnya yang memiliki bersama perbedaan sesuai dengan karakteristiknya. Ontologi ilmu berfokus pada objek empiris seperti bantuan, tumbuhan, manusia, serta fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Objek ilmu dalam ontologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek ilmu yang bersifat materi, berarti objek ilmu dapat kita rasa, kita raba, maupun kita lihat. Yang kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi, artinya objek ilmu yang tidak bisa kita raba, tidak bisa dilihat, maupun tidak bisa dirasa. Sebagai contoh ontologi yaitu mengenai kicir air. Ontologi akan membahas apa itu kicir air, apakah kicir air itu berbentuk lingkaran atau balok. Nah, di situ ontologi akan kaji mengenai kicir air tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara kita memperoleh sebuah pengetahuan itu, mempertanyakan validitas dan keandalan metode yang kita gunakan dalam penelitian. Epistemologi memberi pemahaman tentang kapan dan bagaimana cara kita memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, metode yang digunakan dalam epistemologi yaitu metode ilmiah yang dapat berupa observasi, eksperimen, maupun verifikasi. Untuk menguji sebuah pengetahuan itu benar atau tidak, itu bisa menggunakan beberapa teori. Yang pertama, teori koherensi, yaitu konsisten atau tidak akan bertentangan antara pernyataan yang baru dan pernyataan yang sebelumnya. Yang kedua, teori korespondensi, berarti pengetahuan itu berdasarkan fakta yang objektif. Ketiga, teori pragmatis, benar atau tidaknya suatu teori bergantung pada berguna atau tidaknya teori tersebut bagi kehidupan. Sebagai contoh epistemologi mengenai kincir air adalah bagaimana si kincir air itu bisa bergerak, bagaimana kincir air itu bisa mengalirkan air. Di sini dalam epistemologi kita menelaah, mencari tahu jawabannya. Kita bisa mencari tahu jawaban melalui ahli atau sumber terpercaya, dan juga kita bereksperimen dan observasi terhadap penggunaan kincir air tersebut. Nah, disitulah epistemologi berperan dalam sebuah kincir air. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, khususnya mengkaji tentang nilai-nilai etika. Dalam implikasinya, aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia serta membinanya dalam kepribadian seseorang. Aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari sebuah pengetahuan. Nilai yang dimaksud dalam aksiologi adalah nilai kegunaan dan bermanfaat ya bagi kehidupan manusia. Kemudian etika sebagai dasar penelitian dan pengkajian serta penerapan ilmu dalam kehidupan manusia untuk menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia yang baik. Sebagai contoh aksiologi tentang kincir air. Setelah kita membahas apa itu kincir air, bagaimana kincir air itu bisa bergerak, nah aksiologi ini membahas tentang apa kegunaan kincir air itu. Seperti yang kita ketahui, kincir air itu berfungsi untuk mengalirkan air ke sumur warga ataupun membantu para petani untuk mengirigasi sekolahnya. Keterkaitan ketiga aspek tersebut. Yang pertama, ontologi fokus pada hakikat pengetahuan, mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu pengetahuan itu benar adanya dan terbukti kebenarannya. Yang kedua, epistemologi membahas tentang bagaimana cara atau metodologi ilmu pengetahuan itu. Aksiologi fokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan serta layak atau tidaknya ilmu pengetahuan itu dapat dikembangkan. Maka dapat disimpulkan bahwa ontologi membahas tentang konsistensinya, epistemologi membahas tentang perkembangannya, dan aksiologi membahas tentang nilai kegunaannya. Maka ketiganya saling berkaitan dan tidak mungkin antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu terlepas satu sama lain. Baik, sekian pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.